Halo sahabat Kampung Ilmu, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan masih tetap semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang sifat-sifat notasi sigma. Di video sebelumnya kita udah bahas ada 4 sifat-sifat notasi sigma. Sekarang kita akan lanjutkan ke sifat yang kelima, yaitu aturan bagian. Sifat aturan bagian ini maksudnya adalah jika kita menemukan sigma UI di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai M dijumlahkan dengan sigma UI lagi, tapi dengan batas bawahnya adalah M plus 1 sampai dengan N, maka ini kita bisa langsung tuliskan ke dalam bentuk sigma UI di mana batas I-nya itu sama dengan 1 sampai N. Oke, ini dengan syarat M-nya itu haruslah lebih dari 1 dan kurang dari N. Oke. Sekarang ini kita simpan supaya mengingatkan kita ya, supaya nggak cepat lupa. Kita pakein warna merah. Oke, kita merahin ini, artinya ini penting untuk diingat ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal, ini perlu diperhatikan nih. Kapan kita sebenarnya bisa gabungin dua ekspresi notasi sigma ke dalam bentuk satu ekspresi saja ya. Ketika ini nih UI di sini juga UI ya. Kemudian yang kedua adalah batas atas dari ekspresi yang pertama yaitu adalah M, dan batas bawah dari ekspresi yang kedua haruslah 1 lebihnya dari batas atas ekspresi yang pertama yaitu M plus 1. Baru nih bisa kita gabungin ke dalam bentuk yang seperti ini. Oke. Sekarang kita ke contoh soal ya. Sekarang kita misalkan punya sigma I dengan I-nya itu sama dengan 1 sampai 3 misalkan, ditambah dengan sigma I dengan batas bawahnya sekarang adalah 4 sampai 7 misalkan. Ini bisa kita gabungin. Kenapa bisa kita gabungin? Yang pertama, kedua ekspresi ini adalah ekspresi suku ke I ya, untuk ekspresi I. Oke, ini perhatikan. Ini sama-sama I ya. Kemudian yang kedua, batas atas dari ekspresi yang pertama dan batas bawah dari ekspresi yang kedua itu bedanya 1, yaitu 4 ini kan 3 tambah 1 ya kan. Sehingga ini bisa kita selesaikan ke dalam bentuk sigma I di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai 7. Oke. Ini bisa kita selesaikan. Jadi I-nya itu kan dimulai dari 1 tuh. Jadi ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Ini berapa hasilnya? 1 tambah 2 tambah 3 itu 6, tambah 4 10, tambah 5 15, tambah 6 21, tambah 7 ya jadinya adalah 28. Oke, jadi ingat ya, kita bisa gabungin kalau syaratnya yang kayak tadi. Batas pertama ekspresinya harus sama yaitu UI ini dengan UI, kemudian batas atas ekspresi yang pertama dengan batas bawah ekspresi yang kedua haruslah bedanya 1 dengan syarat M-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari N. Oke, sekarang kita ke sifat yang keenam yaitu aturan pengubahan indeks. Aturan pengubahan indeks di sini maksudnya adalah jika kita punya sigma I di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N, maka jika kita ingin mengubah indeksnya menjadi sigma untuk dimana I-nya itu adalah 1 plus K, maka N-nya juga plus K gitu ya, sehingga nilai suku ke I-nya juga akan berubah menjadi
I, karena indeksnya kita rubah menjadi positif, kita tambah dengan K, maka suku ke I-nya itu akan berubah menjadi dikurang dengan K. Oke. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita punya sigma I, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N, jika kita ubah indeksnya itu menjadi sigma I, indeksnya kita rubah menjadi I-nya itu sama dengan 1 min K. Oke, 1 min K. Di atas indeks atasnya kita rubah menjadi N min K, maka sigma I-nya ini juga akan berubah tuh. Suku ke I-nya menjadi plus ya. 1 plus I plus K gitu ya. I plus K. Oke, jadi ini ya cara ngubahnya. Jika indeksnya kita tambahkan dengan K, maka suku ke I-nya juga kita kurangi dengan K. Begitupun sebaliknya, jika indeksnya kita kurangi dengan K, maka suku ke I-nya ditambah dengan K. Oke. Ini kita simpan ya. Kita sekali lagi ini kita simpan. Oke, kita simpan supaya kita tetap ingat, kita kasih warna merah. Sekarang kita ke contoh soal. Misalkan saya punya sigma I kuadrat lah ya. Sigma I kuadrat dengan batas bawahnya adalah 2 sampai 3 gitu ya. Yang agak besar dikit lah ya, 2 sampai 5 lah ya. Ini kan indeksnya kan dimulai dari 2 nih, tapi saya ingin indeksnya dimulai dari 1 gitu. Artinya kita akan kurangi dengan 1. Maka kita bisa ngerubahnya menjadi 2 kurangi 1 supaya jadi 1 ya. Maka atasnya juga kita kurangi 1. 5 kurangi 1, maka I kuadrat, I-nya itu kita ubah. Suku ke I-nya kita ubah menjadi I plus 1 ya kan. I plus 1. Kenapa? Karena indeksnya kita kurangi dengan 1. Dikuadratin. Sehingga ini akan sama dengan sigma I plus 1 kuadrat, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai 4. Oke. Kemudian ini juga dapat kita tuliskan ke dalam bentuk sigma I plus 1 kuadrat, itu kan I kuadrat ditambah 2I ditambah 1. Di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai 4. Oke. Untuk hasilnya silakan nanti teman-teman selesaikan sendiri ya. Sesuaikan dengan sifat-sifat yang sudah kita bahas, termasuk I kuadrat, terus kemudian 2I itu sifatnya kayak gimana ya. Silakan teman-teman buka kembali video di sebelumnya. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan kita punya sigma 2I kuadrat ditambah dengan 5I, di mana I-nya itu sama dengan minus 2 sampai 3. Ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk sigma 2I kuadrat ditambah 5I. Sekarang kita ubah indeksnya, kita ubah ke dalam bentuk I-nya itu sama dengan 1 sampai sekian gitu. Jadi caranya adalah I-nya itu min 2 ditambah dengan 3 supaya dapat 1 kan. Karena indeks bawahnya kita tambahkan 3, maka indeks atasnya juga kita bisa tambahkan 3, yaitu 3 tambah 3. Oke. Sehingga kita peroleh nih sigma
sigma I sama dengan 1 sampai 6, karena indeksnya kita udah tambahkan 3, maka suku ke I-nya kita kurangi 3. Jadi setiap I-nya itu kita akan kurangi 3, ya kan? Ini menjadi I kurangi 3 kuadrat ditambah dengan 5, I-nya kurang 3. Oke. Sehingga ini kita bisa tuliskan lagi nih, menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 6. Sekarang ini kita kuadratkan nih, kita jabarkan. 2 tetap, I-nya I-3 kuadratnya kita jabarin menjadi I kuadrat min 6I plus 9 ditambah dengan 5I minus 15. Oke. Sekarang apa yang kita bisa lakukan lagi? Kita keluarkan semua bilangan ini yang di dalam kurung ini ke dalam bentuk biasa ya. Jadi kita kalikan nih, 2 dikali I kuadrat dikali min 6I dikali plus 9 gitu ya. Sehingga kita akan peroleh I-nya sama dengan 1 sampai 6. Ini menjadi 2I kuadrat min 12I ditambah dengan 18 ditambah 5I dikurang 15. Sehingga ini kita bisa peroleh lagi nih, sigma I sama dengan 1 sampai 6. 2I kuadrat kita bisa jumlahkan dengan yang mana? Gak ada kan? Ya udah, jadi tulis aja lagi 2I kuadrat min 12I. Ini bisa kita jumlahkan dengan 5I, yaitu sehingga kita peroleh minus 7I. Sekarang 18 dikurangi 15 itu kita dapatkan positif 3. Oke, ini kita udah dapat nih bentuk yang paling sederhana. Jadi sekarang kita udah bisa menyelesaikan berapa hasilnya. Jadi itu tugas teman-teman semua untuk mencari tahu berapa nih hasilnya ya. Untuk sigma 2I kuadrat min 7I plus 3, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai 6. Itu bisa kita selesaikan dengan sifat-sifat yang sudah kita bahas di 5 sifat sebelumnya. Silakan teman-teman tonton video sebelumnya juga ya. Oke. Dan tuliskan nanti jawaban teman-teman di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di kolom komentar. Oke, sekarang kita ke sifat yang ketujuh, yaitu aturan identitas. Aturan identitas itu maksudnya begini nih. Jika kita punya sigma I, di mana I-nya itu sama dengan N sampai N, maka ini hasilnya adalah N. Kenapa? Karena indeks bawah dan indeks atas dari ekspresi ini adalah sama, yaitu N, ya kan? Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah N itu haruslah bilangan asli. N haruslah bilangan asli. Oke, sekarang ini kita tandai dulu ya. Kita tandai supaya kita tidak mudah lupa ya. Ini kita tandai, oke? Kita kotakin warna merah. Sekarang kita coba lihat contoh soal. Contoh soalnya, jika saya punya sigma 4I, ya kan? 4I di mana I-nya itu sama dengan 5. I sama dengan 5 sampai 5. Ya udah, maka ini sama dengan I-nya itu tentu sama dengan N-nya, ya kan? Maka ini sama dengan 4 dikali sigma. Kalau kita pakai sifat yang kemarin kita udah bahas, sigma I, di mana I-nya itu sama dengan 5 sampai 5. Sesuai sifat yang tadi kita udah bahas, aturan identitas, maka ini sama dengan yang ini sama dengan N-nya. N-nya berapa? 5 kan? Berarti ini 4 kali 5. Ini sama dengan 20. Oke. Gampang kan? Aturan identitas kayaknya paling gampang nih buat teman-teman jawab ya. Karena tinggal lihat aja, oh langsung gitu.
Kalau kita punya 4i, ya udah i-nya itu sama dengan 5 sesuai dengan n-nya ya. Kalau n-nya adalah 6, maka ya udah 6 gitu. Kalau 4i berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Kalau i kuadrat gimana? Ya udah n-nya dikuadratin gitu ya. Misalkan n-nya 5, ya udah itu hasilnya 5 kuadrat. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih dan salam matematika.